Sesuatu yang dulu menjadi hobiku sekarang malah jadi pekerjaanku. Lantas, apakah aku perlu punya hobi baru? Hmm, Kalian pernah nggak punya pertanyaan yang sama? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama aku Bella. Aku saat ini berkarir sebagai ilustrator dan konten kreator. Dan ya, pekerjaanku saat ini dulunya hanyalah sebatas hobi yang aku lakukan di waktu senggang atau saat merasa jenuh. Pada video kali ini, aku ingin sharing seputar suka duka hobi yang menjadi pekerjaan, bagaimana mengatasi kejenuhan ketika hobi kita sudah menjadi pekerjaan, kemudian cerita awal mula hobiku bisa menghasilkan uang, dan beberapa bonus tips untuk kalian yang sedang mencari hobi baru. Aku akan mulai dulu dari suka duka bekerja sesuai passion. Mungkin beberapa orang berpikir kalau orang-orang yang bekerja sesuai hobi itu selalu ada dalam zona nyaman. Kerjaannya nggak ada beban dan happy terus. Nah, apakah kenyataannya demikian? Aku pribadi nggak selalu merasa demikian. Meskipun bekerja sesuai passion, pasti ada tantangan tersendiri yang nggak semudah kelihatannya. Kenyataannya, ketika sesuatu menjadi pekerjaan kita, di sana tentu ada tanggung jawab dan komitmen. Tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai permintaan atau kesepakatan, dan komitmen untuk menyelesaikannya tepat waktu. Beberapa tantangan yang pernah aku hadapi diantaranya seperti berhadapan dengan berbagai macam klien, kemudian tuntutan untuk selalu meningkatkan skill baik itu yang relevan dengan pekerjaan kita, ataupun skill pendukung lain seperti skill berkomunikasi dengan klien, skill negosiasi, manajemen waktu, urusan hak cipta, lisensi, dan masih banyak lagi yang mungkin semua itu kita kerjakan sendiri. Pada poin tertentu, kita mungkin juga akan merasakan kejenuhan atau burnout. Kalau sudah begitu, kita perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa jenuh, sehingga kita bisa back on track dan kembali melakukan rutinitas kita dalam pekerjaan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan diantaranya istirahat sejenak, kita juga bisa mengunjungi tempat baru, kemudian meet up dengan teman untuk saling berbagi cerita atau pengalaman. Kita juga bisa mengikuti kelas untuk upgrade skill, dan bila diperlukan, kamu juga bisa cari hobi baru yang sekiranya bikin kamu excited saat melakukannya. Waktu kuliah dulu, aku punya cukup banyak hobi, di antaranya crafting, yaitu bikin kerajinan tangan dan project-project DIY, kemudian fotografi dan videografi, kemudian hobi main basket, berenang, dan melukis. Nah, di antara hobiku tersebut, salah satunya ternyata bisa sampai menghasilkan uang. Pada saat itu, aku buat kartu ucapan dan bingkisan untuk hadiah wisuda, hadiah ulang tahun, pernikahan, dan lain-lain. Dan alhamdulillah penghasilannya itu bisa buat nambah-nambah uang jajan. Yang aku lakukan saat itu pertama-tama adalah dokumentasi karya dan share di media sosial. Awalnya tuh aku cuma iseng aja. Aku ingin mengabadikan supaya suatu saat bisa dikenang bahwa aku tuh pernah buat ini itu. Sampai suatu ketika salah satu temanku bilang dia ingin beli hasil karyaku itu untuk dijadikan hadiah wisuda. Dari sana aku baru kemudian terfikirkan untuk mengkomersialkan hasil kerajinan tanganku karena menyadari bahwa ternyata ada loh yang mau membeli karyaku. Nah, tanpa disadari, proses tersebarnya info produk yang aku jual itu menyebar secara berantai karena kebetulan aku menjual produk yang dijadikan sebagai hadiah. Jadi ketika pelangganku itu membeli untuk dihadiahkan ke orang lain, nah orang lain itu jadi tahu bahwa produkku itu eksis atau ada. Nah ketika dia pada posisi pemberi hadiah, bisa jadi produkku itu jadi salah satu opsi untuk dihadiahkan ke orang lain. Dan begitulah seterusnya. Pada awalnya pelangganku itu nggak jauh-jauh dari teman dekat, kemudian temannya keluarga, sampai kemudian menjangkau orang-orang yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Seiring berjalannya waktu dan jam terbang, aku jadi tahu ada hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan dalam berkarya. Salah satunya terkait hak cipta. Yang dulunya aku belum tahu kalau ternyata kita itu nggak bisa asal menggunakan gambar yang kita temukan di internet,
Setelah tahu, aku kemudian jadi punya dorongan untuk bisa membuat gambar-gambar karyaku sendiri untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Nah, bisa dibilang dari sanalah awal mula aku belajar gambar secara otodidak dengan melihat tutorial di internet. Secara perlahan, menggambar itu jadi hobiku karena aku sering mengisi waktu luang dengan menggambar. Saat menggambar itu jadi saat-saat yang aku tunggu-tunggu dan bisa jadi penyegaran di tengah kesibukan tugas akhir perkuliahan. Nah, semakin sering dilakukan, kemudian skillnya itu jadi meningkat. Nah, aku mulai mengenal adanya profesi ilustrator. Setelah itu, aku memutuskan untuk membuat akun baru di Instagram dan mulai sharing karya lukisan dan segala hal berbau seni. Semakin banyak karya yang diupload, secara tidak langsung hal itu jadi portofolioku. Orang-orang yang tertarik dengan karyaku mulai menghubungi dan minta dibuatkan karya, baik itu untuk kebutuhan personal seperti ilustrasi undangan, sampai komersial seperti ilustrasi atau desain packaging dan lain-lain. Tanpa aku sadari, ternyata beberapa hobiku itu saling berkaitan satu sama lain, mulai dari crafting, kemudian melukis yang menghasilkan aku sebagai ilustrator saat ini, sampai dengan hobi fotografi dan videografi. Dengan adanya hobi fotografi, itu sangat berguna saat aku perlu mempromosikan hasil karyaku melalui foto-foto yang aku upload. Dan karena aku sangat tertarik dengan videografi atau sinematografi, pada akhirnya aku juga membuat channel YouTube ini untuk menyalurkan hobiku tersebut. Nah, karena kebetulan untuk membuat suatu video aku juga perlu adanya konten, maka konten yang aku buat adalah seputar ilustrasi dan crafting yang mana menjadikan hobi-hobiku tersebut saling terkait satu sama lain. Nah, kurang lebih seperti itulah cerita bagaimana hobiku kemudian bisa menjadi profesiku saat ini. Buat kalian yang sedang cari hobi baru, aku punya beberapa tips yang semoga aja bisa bantu kalian menemukannya. Yang pertama, kalian bisa coba hal baru yang sekiranya menarik buat kalian, misalnya dengan membaca buku, memasak, atau buat kue, kemudian berkebun, melukis, menjahit, bersepeda, traveling, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan iseng-iseng mengikuti workshop atau kelas tertentu yang menurutmu menarik. Tips yang kedua, tanyakan pada dirimu, kira-kira kegiatan apa yang kamu lakukan dengan enjoy dan membuat kamu jadi lebih happy dan excited saat melakukannya. Nah, jika hal yang kamu senangi memerlukan skill khusus dalam melakukannya, seperti contohnya melukis, memasak, menjahit, kamu bisa mulai belajar baik itu dengan melihat tutorial ataupun mengikuti kelas-kelas yang relevan supaya kamu bisa menjalani hobi tersebut dengan lebih menyenangkan. Yang keempat, kalau kamu belum menemukan apa yang menjadi hobimu, kamu bisa kaitkan dengan pekerjaanmu atau kesibukanmu saat ini. Kamu bisa pikirkan hal apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa hal yang bisa kamu lakukan untuk memberi nilai tambah pada pekerjaanmu saat ini? Misalnya, kamu adalah mahasiswa. Kamu sering mendapat tugas presentasi dan kamu ingin supaya presentasimu jadi lebih menarik. Kamu mungkin bisa mengisi waktu luang dengan belajar seputar desain grafis atau teknologi terkini sehingga ada nilai plus dari presentasi yang kamu buat. Contoh lainnya pada pekerjaanmu, misalnya kamu dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara aktif maupun pasif. Kamu bisa mengisi waktu luang dengan membaca buku atau artikel berbahasa Inggris, atau kamu juga bisa mengisi liburan dengan traveling ke negara yang menggunakan bahasa Inggris sehari-hari, sehingga kamu juga lebih terlatih untuk melakukan percakapan dalam bahasa Inggris. Intinya, lakukan hal yang kamu enjoy, membuat kamu happy, serta bisa memberikan manfaat baik secara mental, secara fisik, dan bisa menambah value untuk aspek lain di hidupmu. Kesimpulannya, menurutku hobi itu sangat besar kaitannya dengan kebutuhan kita. Hobi bisa berasal dari kebutuhan yang dikaitkan dengan interest. Bisa dilakukan terus karena ada dorongan atau motivasi dari kebutuhan tersebut dan perasaan enjoy saat melakukannya. Contohnya kebutuhan kita untuk sehat, maka kita akan olahraga misalnya. Dan kita bisa coba olahraga yang kira-kira kita enjoy untuk melakukannya. Nah, ketika kita menemukan olahraga yang kita enjoy untuk melakukannya, kita bisa menjadikannya sebagai hobi kita. Kemudian contoh lainnya adalah kebutuhan bersosialisasi dan menyalurkan energi misalnya. Kalau seperti itu mungkin bisa pilih olahraga sepak bola bareng sama teman-teman misalnya, untuk yang laki-laki.
Nah, contoh lainnya juga misalnya kebutuhan untuk menenangkan pikiran. Kita bisa coba beberapa hal yang sekiranya bisa bikin pikiran kita jadi lebih rileks. Itu kita bisa cari yang paling enjoy untuk dilakukan. Misalnya kalau untuk aku, itu melukis, yang kemudian bisa kita jadikan sebagai hobi. Contoh lainnya misalnya kebutuhan untuk menyediakan masakan yang disukai sama suami buat teman-teman yang sudah menikah. Nah, teman-teman bisa misalnya belajar masak, kemudian ketika teman-teman menemukan masakan yang disukai oleh suami, nah dari situ biasanya mungkin akan timbul motivasi gitu. Dan kalau hal itu sesuai dengan interest kita, misalnya kita enjoy untuk melakukannya, dan ada dorongan untuk membuat suami menjadi senang dengan masakan kita misalnya, maka kemungkinan besar kita bisa jadikan memasak sebagai hobi kita. Nah, mungkin segitu dulu sharing hari ini. Aku berharap sharing kali ini bisa relate dan bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Sebelum aku akhiri, coba deh share seputar hobi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Insya Allah jumpa lagi di video lainnya ya. Wassalamualaikum.